Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ammal ma'mumu alladhi lam yasbik fa yustahabbu lahu al-insatu liqaulihi ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu al-ayat. Wa jaa'a bil hadithi an-nahyu an qira'atil ma'mum wa qala la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Wa ammal ma'mumu adamul ma'mum alladzi lam yasbik, yang tidak mengalami masbuk, wa yustahabbu lahu al-insatu, maka dia disunahkan untuk mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh imam atau surat yang dibaca oleh imam dengan dasar wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Apabila Al-Quran dibaca, maka harus kalian dengarkan wa ansitu, dan perhatikan al-ayat. Begini, ini masih cerita jamaah yang kemarin. Orang jamaah itu kan makmumnya ada dua, ada yang muwafiq, ada yang masbuk. Makmum muwafiq itu bareng dari awal, namanya makmum muwafiq. Ya, kemudian ada yang ketinggalan, namanya masbuk. Jadi ada muwafiq, ada masbuk. Nah, itu statusnya kaitan dengan baca surat setelah Fatihah itu berbeda. Dalam keterangan ini, kalau yang jamaah makmumnya statusnya masbuk, maka dia beda dengan yang muwafiq. Kalau muwafiq, ya dia tadi itu kan kalimatnya di sini yustahabul insat. Jadi kalau makmumnya muwafiq, dia itu di sini dianjurkan mendengarkan bacaan surat atau ayat oleh imamnya. Ya, jadi kalau artinya dia nggak usah baca surat gitu, karena dia bareng dari awal dengan imam. Jadi imam baca Fatihah selesai, kemudian baca surat atau ayat. Dan baca surat atau ayat itu kalau yang muwafiq dari awal jamaahnya, dia nggak usah baca surat gitu ya. Tapi kalau masbuk, ya dia diperbolehkan karena dia masbuk, ketinggalan dengan imamnya. Ya kenapa ya? Karena nanti kan tentunya beda, karena dia ketinggalan misalnya ya, dia kan dapat 3 rakaat misalnya masbuknya, ya ketinggalan 1 rakaat, namanya masbuk kan itu. Dan nanti dia rakaat keduanya disuruh baca surat gitu, karena dia masbuk ya. Tapi kalau yang tadi enggak, karena dari awal memang bareng. Di sini alasannya ketika Al-Quran dibaca oleh imam, maka makmumnya harus mendengarkan, enggak usah baca surat setelah Fatihah. Wa jaa'a fin nahyi an qira'atil ma'mum, dan larangan dari bagi makmum itu disebutkan dalam hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi di sini, la taf'alu illa bi fatihatil kitab, jangan kalian melakukan apa-apa setelah Fatihah illa bi fatihatil kitab, ya kecuali hanya dengan Fatihah itu bagi makmum muwafiq tadi itu. Ya, ini
beda-beda. Makanya ada yang diperintahkan baca asyurat bagi makmum yang muafik, yang masbuk, ya, yang muafik tidak usah, hanya mendengarkan itu. Kenapa begitu? Karena mendengarkan surat yang dibaca imam itu hukumnya wajib, sedangkan baca surah hukumnya sunnah. Itu sehingga ya yang wajib dimenangkan daripada yang sunnah. Gitu. Jadi kalau baca surat hukumnya sunnah, dengerin ayat yang dibaca imam adalah wajib. Gitu. Jadi status hukumnya seperti itu, maka dimenangkan yang wajib. Karena juga orang ibadah itu kan ibarat orang dagang ya. Ya ibarat orang dagang. Kalau orang dagang ngejar untung 1 juta, ya sisi lain ngejar 10 juta, pasti dia akan memenangkan yang 10 juta. Jadi sama juga ibadah wajib sama sunnah, bandingannya seperti itu. Ya, yang wajib itu pasti pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Itu kalau cerita pahala. Jadi sinilah juga sama aja. Ya di sini wahada idza kanatis salatu jahriyatan wa kanal ma'mumu yasma'u. Ini berlaku kalau memang salatnya jahriyah, keras. Ada salat jahriyah, salat yang dibaca keras, ya kan? Sedangkan makmumnya mendengar suara kerasnya itu. Ya, jadi itu kan kalau kedengaran, ya kan, imamnya keras, sholatnya sholat keras. Wa amma idza lam yasma, ya, kalau sholatnya itu tidak keras suaranya sehingga makmumnya tidak dengar, atau mungkin keras tapi nggak dengar, lisomamin, karena telinganya tidak dengar. Orang nyebut somam itu dungu, ya kan, telinganya nggak dengar, ya. Bahasa kasarnya budek gitu kan ya, atau tuli, ya nggak dengar, makmumnya nggak dengar kan ya. Ya kalau makmumnya nggak dengar, imamnya pelan, dia boleh baca surat karena nggak dengar. Ya, berarti bagi orang yang tuli ya tetap aja ya tidak akan dengar, pakai speaker juga nggak kedengeran. Berarti bagi yang tuli tetap baca surah Fatihah, baca surah tetap baca karena dia tidak dengar. Atau nggak dengar bukan karena tuli tapi auba'uda, atau jaraknya jauh, kan? Karena mungkin masjidnya besar, imamnya baca keras tanpa speaker, ya kan? Karena dia paling belakang sana nggak kedengaran. Ya, karena nggak kedengaran dia boleh baca surah setelah Fatihah gitu. Au kanatis salatu sirriyatan. Jadi ini kalimatnya seperti itu. Au asarral imamu bil jahriyah. Ya di sini, atau salat itu pelan suaranya. Ya kalau salatnya imamnya bacaannya pelan, otomatis makmumnya nggak dengar. Kalau nggak dengar maka dia boleh baca surah juga, gitu tuh. Au asarral imamu bil jahriyah, atau sholatnya sebenarnya keras tapi dibaca pelan oleh imam. Ya maka dia makmumnya disuruh baca surah. Ya kan begini. Kalau sholat maghrib kan sholat keras, kemudian imamnya bacanya pelan. Mungkin nggak sholat isya bacanya pelan? Mungkin aja ada yang begitu, karena keras itu sunnah kan. Kerasnya kan sunnah. Ada orang imam sholat maghrib bacanya pelan, otomatis makmumnya nggak dengar kan. Nah, maka makmumnya boleh baca surah setelah Fatihah. Itu. Ya, cuman walaupun itu sunnah, orang nanti bingung kok ini sholatnya pelan kan gitu. Ya, padahal memang itu sunnah. Cuman kalau ditinggalkan orang bingung karena biasanya keras. Ya walaupun itu sunnah ya. Ya ini. Jadi au asarul imam bil jahriyah. Jadi
atau imam baca pelan ya, bil jahriyati dengan bacaan keras, fa innahu yaqra'u fi dzalika lintifa'il makna, maka dia juga boleh baca surah tadi atau ayat lintifa'il makna karena tidak ada maknanya kaitan dengan tadi. Jadi begini, ada sholat keras dibaca pelan, ya kan? Ada sholat keras dibaca keras, ada sholat pelan dibaca keras, kan gitu. Kalau ini imam baca pelan padahal sholatnya jahriyah, atau sholat jahriyah pelan dibaca jahriyah, atau sebaliknya zuhur baca suratnya kencang ya, ya asar baca ayatnya kencang. Gimana makmumnya gitu loh, kan kedengeran kan? Iya tadi sholatnya pelan, cuman dibaca kenceng suaranya, kedengeran oleh makmum kan? Apakah makmum tetap baca surat juga? Tetap baca. Kata di sini fa innahu yaqra'u, ya itu karena peras tadi tidak ada makna perintah kerasnya, alasannya gitu tuh. Ya na'am al junubu idza faqadat tahurani la yajuzu lahu qira'atus surah. Nah, ini begitu juga orang yang batal atau orang junub ya, kemudian tidak punya wudu, belum mandi janabah, la yajuzu lahu qira'atus surah, dia juga tidak boleh baca surat Al-Qur'an. Ya, wa qauluhu ba'da suratil Fatihah yukhadhu minhu annahu law qara'a surah qabla al-Fatihah la tasulu sunnah. Nah, tadi kok ada kalimat di situ baca surah setelah Fatihah, ada kata setelah Fatihah. Sekarang kalau surahnya dibaca sebelum Fatihah gimana? Nah, di sini ya tidak terjadi kesunahan, tidak dapat pahala sunnah. Ya, artinya urutannya memang Fatihah kemudian baca surah. Jadi kalau orang baca surah dulu baru Fatihah enggak dianggap dapat kesunahan. Orang kadang-kadang sebelum sholat itu kan mau usolli baca kulhu dulu gitu. Oh, kesunahan sebelum sholat maksudnya. Iya. Ya, kalau sebelum sholat kesunahannya ta'awud dan sejenis ta'awud. Ta'awud itu mohon perlindungan dari gangguan setan, namanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh, a'udzubillahi min hamazatis syayatin boleh. Kemudian surah boleh baca qul a'udzu birabbin nas, itu anjuran sebelum salat. Terus imam kan keras, makmum artinya mengikuti dalam hati. Apakah kita setelah itu harus baca lagi diulang atau enggak? Oh, maksudnya makmumnya baca usolli, kitanya tidak. Mas ya, baca Fatihah keras, tapi dalam sholat, luar sholat. Ya. Sebelum sholat tadi apa dalam sholat? Udah sholat. Lagi sholat, baca Fatihah. Terus makmum baca ikut gitu dalam hati kan kira. Harus baca Fatihah lagi enggak gitu? Oh, enggak, kalau Fatihah mau makmum mau imam tetap sama bacanya. Ini yang dibahas tadi surat setelah Fatihah. Iya, yang tadi itu suratnya. Kalau Fatihah mutlak makmum baca Fatihah, imam baca Fatihah. Bedanya imamnya duluan, jangan makmumnya yang duluan baca Fatihahnya. Kalau duluan ya dianggap batal jamaahnya, tapi sholatnya tetap sah, statusnya sholat sendirian gitu. Iya, sahnya sholatnya sendirian karena dia duluin imam. Ya imam belum baca Fatihah, udah baca Fatihah duluan, namanya duluin kan. Lah kalau duluin berarti jamaahnya batal karena duluin imam, tapi sholatnya tidak batal. Ngikutin misalnya. Kalau ngikutin dalam, tadi kan ngikutin dalam hati. Imam baca Fatihah, kita ngikutin dalam hati. Sebenarnya jangan ngikutin, dengerin. Ya. Karena Fatihah juga Al-Qur'an.
Jadi ketika imam baca Fatihah, kita dengarkan, kita simak baik-baik isinya kayak apa Fatihah itu. Begitu Fatihah imam selesai, baca amin selesai, baru makmumnya baca Fatihah. Jadi Fatihah mah makmum sama imam tetap sama-sama rukun. Tapi kalau surat tadi itu, ya surat imam baca, makmum tidak karena muafik, kecuali masbuk gitu. Masbuk yang tertinggal surat itu boleh dilanjutkan karena masbuk gitu. Gitu itu. Jadi intinya, masbuk kita udah 2 rakaat. Kan berarti kan imam sholat ketiga kan baca Al-Fatihah doang ya. Nah, kitanya setelah imam salam itu kan kita nulisin 2 rakaat ya. Iya, maksudnya masbuknya udah tahiyat. Iya. Iya, udah nggak dapat rakaat. Iya. Terus? Ketika kita nambah 2 rakaat itu kita baca Al-Fatihah doang apa tambah ayat? Oh iya, kalau kita masbuk tadi tetap diperintahkan baca surah karena masbuk. Dua-duanya baca surah. Iya, kita kan udah tahiyat langsung. Nanti imam salam, kita berdiri, ya seperti kita seolah sholat sendiri gitu. Karena kita udah mufarokoh, seolah sudah jadi sholat mandiri, sehingga tetap baca surah gitu. Ya, itu ada, makanya masbuk juga tadi kan, ada masbuk cuma 1 rakaat, ada masbuk sudah di ujung kayak ini kata Bagus. Kalau tadi kan masbuk cuma 1 rakaat, ini masbuknya udah habis rakaatnya. Iya, tinggal tahiyatnya maksudnya kan. Iya. Nah di situ ya cuman apakah statusnya dapat jamaah? Dapat, cuman sewaktu dia tahiyat aja. Itu kan dapat pahala jamaahnya ya waktu tahiyat aja. Itu kan sama juga. Yang repot itu kan orang yang jarang ngerti kan sholat Jumat. Ya kan, itu jadi kalau sholat Jumat orang masih dapat 1 rakaat, Jumatannya masih dianggap Jumatan. Tapi kalau nggak dapat 2 rakaat Jumat, nggak dapat Jumatan. Kayak tadi yang masbuk tadi itu ya, tinggal datang Jumatan udah tahiyat ya kan, namanya di ujung kan, berarti kan nggak dapat 2 rakaat ya itu. Setelah itu nggak dianggap Jumatan, maka dia lanjut sholat zuhur gitu. Tapi kalau masih dapat 1 rakaat, nyambung 1 rakaat, masih dapat Jumatan gitu bedanya. Itu kan orang yang suka kagok, ini dapat zuhur apa dapat Jumatan kan gitu itu. Ya ukurannya asal masih dapat 1 rakaat, masih dianggap dapat Jumatan, alias dia cuma nyambung 1 rakaat lagi kan. Tapi kalau udah tahiyat tadi ya udah otomatis berdiri jadi sholat zuhur. Itu bedanya. Iya, otomatis 4 rakaat. Karena nggak dapat Jumatannya dianggapnya. Ya itu kan persoalan kecil, kadang-kadang bingung kan itu. Ya, kelihatannya kecil tapi kalau nggak dipahami ya orang kadang-kadang bingung gitu itu. Ini ya. Jadi di sini wa huwa kadzalik alal madzhab wa nasabi yajuzu fiha alhamzu wa tarkuhu. Jadi ini mau cerita masalah baca Fatihah pakai hamzah apa tidak, kaitan dengan yang tadi itu. Ya titik wa takbiratu indal khafdi war raf'i. Ya sunah berikutnya, sunah hayat adalah takbir ketika mau ruku, warrobi dan ketika bangun dari ruku. Ya wa qaluhu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Jadi kemudian baca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu wa tasbihu fir ruku'i wasujud, dan juga baca tasbih dalam ruku' dan sujud, semuanya adalah ayat. Ya, al aslu fi dzalika ma rawahu Abu Hurairah, dasarnya adalah hadis Rasul dari Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru.
Rasulullah itu senantiasa apabila beliau sholat, beliau bertakbir hina yakumu ketika sudah berdiri tegak, kabbiru hina yarka'u, kemudian beliau bertakbir ketika hendak ruku, tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah, kemudian Rasul membaca sami Allah liman hamidah hina yarfa'u sulbahu, ketika beliau mengangkat tulang rusuknya minar ruku'i, dari ruku', wa yaqulu wa huwa qaimun, kemudian beliau membaca ketika beliau sedang berdiri tegak, Rabbana lakal hamdu, dengan bacaan Rabbana lakal hamdu. Tsumma yukabbiru hina yahwi, kemudian beliau takbir lagi ketika hendak turun lisujudi, untuk menjelang sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepala. Yaf'alu dzalika fi sholatihi, Rasul melakukan itu dalam seluruh salat beliau, kullaha semuanya. Wa kana yukabbiru hina yaqumu litnataini minal julus, kemudian beliau baca takbir lagi ketika bangun setelah 2 rakaat dari duduk. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi gini ya, termasuk sunnah lagi adalah takbir ketika turun mau ruku. Jadi habis baca surat kan kemudian ruku. Lah mau rukunya disunahkan takbir, namanya takbir lirruku. Ya, kemudian ketika bangun dari ruku juga baca takbir, ya, sami Allahu liman hamidah, ngangkat ya. Ya, kemudian lanjut Rabbana lakal hamdu. Jadi gini. Iya, jadi ada bacaan sami Allah, ada jawabannya. Jadi waktunya. Jadi takbir ngangkat tangan itu mau ruku Allahu Akbar dulu gitu. Tapi begitu diangkat sami Allah liman hamidah, begitu turun baru Rabbana lakal. Sami Allahnya mah ketika ngangkat kan. Hamidah turun baru baca Rabbana lakal hamd. Tapi di sini makmumnya yang baca Rabbana lakal hamdu, imamnya yang baca sami Allahu liman hamidah. Kalau jamaah, kalau sendiri ya dua-duanya. Kalau jadi imam jamaah yang baca sami Allah itu imamnya. Begitu turun tangan imam baru makmumnya baca Rabbana lakal hamdu, imamnya juga sama Rabbana lakal hamdu. Ya. Di sini begitu juga tasbih dalam ruku juga hukumnya sunnah. Ya, subhana rabbiyal azimi itu sunnah, tapi itu juga beda-beda. Dalam hadis ada yang nyebut subhana rabbiyal azimi titik, ada yang tambah wa bihamdi titik, gitu kan. Nah, itu nggak usah diperdebatkan ya, karena hadisnya berbeda. Kalau hadis Imam Muslim ya di situ subhana rabbiyal azimi titik. Kalau hadis Imam Bukhari subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu artinya ya sama benarnya, cuman yang satu lengkap, yang satu kurang lengkap, itu kan. Ya, saya dulu persoalan kecil begini saya pernah ngalami debat sama Ka'ban, atau Ka'ban ya, dulu pernah jadi menteri zaman SBY, si MS Ka'ban ya. Dia kan lulusan Saudi kan, Kang baca kitabnya yang banyak ya, jangan nyalain orang. Ya, dia ngomongnya nggak pakai bihamdi nggak boleh, baca lagi di hadis Imam Bukhari pasti ada bihamdi. Ya. Ya kalau baru baca satu jangan nyalain orang ya kan gitu kan ya. Itu MS Ka'ban itu dulu kan dia lulusan Saudi ya. Jadi kalau baca kitab ya harus yang lengkap, jangan Muslim doang, Bukhari juga ada kitab lagi. Gitu. Ya iya, jadi intinya belajar Islam tuh jangan suka menyalahkan orang kalau belum dibaca semua. Ya iya kan ya. Ya Imam Muslim bener, hadisnya Muslimnya subhana rabbiyal azim gitu. Tapi tambah wa bihamdi kalau hadisnya Imam Bukhari lengkap gitu.
Ya sebenarnya nggak baca juga nggak apa-apa sih kan, kalau gitu itu sunnah. Iya, cuman kalau sunnah kenapa harus marah-marah, biasa aja kan gitu. Ya itu. Ya itulah, belajar tidak ada selesainya sampai meninggal kan gitu kan ya, bahwa orang itu tetap ilmunya ada kekurangan sehingga ngaji terus. Itu baca tasbihnya. Ya, kemudian kalau kita baca di dalam kitabnya Imam Ghazali itu lengkap lagi. Ya, kalau yang cukup kan, yang cukup itu 3. Ya, jadi sekali juga boleh, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih boleh. Ya kan? Kemudian 3, ya, kita biasanya 3 apa sekali? 3 tetap. Ya, kecuali tarawih katanya. Tapi kalau di kitabnya Imam Ghazali itu dilengkapi lagi sampai 27 kali. Lumayan. Iya, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 27 kali. Waduh. Bisa jungkel kalau orang sepuh mah. Ya kalau orang masih muda mah enggak apa-apa RT, tapi orang udah tua suruh ruku baca subhanallah sampai 27 kali, waduh bisa jungkel ke sana nanti. Ya artinya kondisional. Kalau yang muda silahkan, yang tua mau 3 kali udah cukup lah, yang tua lagi sekali juga cukup, udah 80 tahun mau sekali juga cukup. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Nanti kalau udah lemes lagi subhanarabbiyal azimi saja gitu kan ya. Kalau udah nggak kuat lagi subhanal azimi, udah potong lagi subhanallah, udah. Ya ngukur. Namanya ibadah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi diukur kuatnya berapa. Cuman di hadis di kitab budaya itu kata Imam Ghazali sampai 27 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, ya. Ada seperempat jam kali ya. 27 kali kira-kira berapa menit? Ada seberapa jam? Ya, ruko subhanallah azimi wa hamdinya 27 kali. Ada seperempat kali ya? 2-3 menit lah. Hah? Ada seperempat jam ya. Iya, ya intinya itu kan pilihan. Ya sama juga kita ini sering nisfu Sa'ban, sering kan ya? Nah, di nisfu Sa'ban ada sholat nisfu Sa'ban. Sholat nisfu Sa'ban itu 100 rakaat loh. Sholat nisfu Sa'ban itu 100 rakaat. Tapi pernahkah ada orang nisfu Sa'ban sholatnya 100 rakaat? Ya kan jarang ya. Iya 100 rakaat lumayan kan ya. Malam nisfu Sa'ban. Kalau mau jalanin sholatnya 100 rakaat. Tetapi tidak mesti harus sekaligus, enggak. Yang penting malam nisfu Sa'ban. Ya kan, habis maghrib sekian, habis isya sekian, habis tahajud sekian, yang penting 100 rakaat gitu. Ya kalau sekaligus waduh. Gempor sekaligus 100 rakaat. Ya iya, yang kita sholat jangan ya, kita ya nggak usah jauh-jauh, sholat duha aja kita nggak pernah sholat duha sampai 12 rakaat, nggak pernah kan? Nggak pernah. Ya. Ya pernah nggak sholat witir 11 rakaat? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Ya artinya kita ini jarang ibadah sampai ke titik sempurna, itu jarang. Ya kan, kecuali kalau orang itu lagi benar-benar lagi perlu, kebetulan lagi umroh, udahlah sekali-sekali di Mekah di Masjidil Haram sholat duhanya 12 rakaat. Ya karena ibadahnya khusus, nggak ngapa-ngapain, cuman ya. Lah orang umroh kan cuman sholat makan gitu doang kan, bagus ya. Nggak ada salahnya dia sholat witirnya 11 rakaat di Masjidil Haram ya kan. Orang nggak ada kerjaan yang lain gitu. Sholat duhanya adalah 12 rakaat gitu kan.
ya itu ya sekali-sekali nggak ada masalah. Sama juga tadi sholat nisaban 100 rakaat itu minimal seumur hidup sekali. Sama juga sholat tasbih minimal seumur hidup sekali gitu. Ya kita sudah berapa kali sholat tasbih? Oh belum pernah. Belum pernah Pak Haji. Saya pernah waktu masih di madrasah sama guru-guru diajarin sholat tasbih. Iya, tapi itu juga sunnah pilihan kita. Ya, jadi hal-hal yang sunnah juga kadang-kadang perlu kita jalankan sewaktu-waktu kalau kondisi badan kita memang sedang sehat sempurna. Ya, tapi tadi mencapai titik sempurna itu tidak mudah ya, karena perlu tenaga yang ekstra yang disebut dengan taufik. Makanya kita ini jangan sekedar minta doa hidayah aja, tapi juga minta taufik gitu kan. Justru taufik itu yang cukup mahal. Taufik itu kan kemampuan badan kita menjalankan ibadah, namanya taufik. Ya, jadi kalau kita kuat dalam ibadah, kuatnya itu namanya taufik. Ya makanya kalau udah ini ya banyak-banyak doa, berilah aku taufik selama hidup ini, sehingga sampai akhir hayat ibadahnya kuat terus. Kadang-kadang orang belum ada taufik ya. Hidayah kali. Jadi intinya ada orang dapat hidayah dan taufik. Ada orang dapat hidayah nggak dapat taufik. Tapi tidak sebaliknya, dapat taufik nggak dapat hidayah, nggak ada. Itu kan ya. Ya, dapat hidayah itu gini. Orang semuanya tahu bahwa ngaji itu wajib dalam hatinya. Ya kan, yakin dalam hatinya ngaji thalabul ilmi faridatun, itu tahu. Tapi tahu di hati ini namanya hidayah. Tapi kalau nggak jalan di tempat ngaji, nggak dapat taufik. Itu bedanya. Dapat hidayah doang, tapi taufiknya nggak dapat. Itu yang saya maksud. Ada orang dapat hidayah, nggak dapat taufik. Tapi kalau dia tahu ini wajib, langsung dia berangkat. Namanya hidayah dapat, taufiknya dapat. Itu. Makanya jangan dipisah. Minta hidayah juga minta taufik. Apalagi haji, taufiknya 90%. Ya kalau haji taufiknya harus 90%, dong jalan terus ya. Itu kan fisik semua. Ya haji itu kan butuh fisik yang paling prima kan. Lah itu namanya taufik. Ya makanya banyak yang sampai di sana hidayahnya nggak nyambung dengan taufik karena nggak kuat kakinya jalan. Ya itu. Ya makanya doanya harus lengkap, minta hidayah dan taufik sekaligus. Ya itu makanya ada juga yang menurut zahirnya nggak kuat taufiknya, nyatanya di sana kuat. Dari sini sakit-sakitan, begitu di sana malah gagahnya luar biasa. Itu kan ya, taufiknya dikasihkan di sana karena mungkin doa duluan. Itu kan, berilah kami nanti di pelaksanaan haji taufik yang maksimal. Ya karena 90% ada di taufik. Ya kan? Ada di kekuatan fisik itu. Ya, yang namanya Arafah segala kan butuh tenaga yang sangat luar biasa. Tapi semuanya kembali kepada pertolongan Allah. Asal doanya karena Allah 100%, insya Allah sehat fisiknya 100%. Itu masalahnya. Makanya tidak bisa orang melupakan doa, itu tidak bisa. Semuanya terserah Allah, ya sehat dan segala macam. Itu. Kemudian karena Rasulullah idza qama ila sholati yukabbiru. Takbir tadi masih cerita sunnah takbir. Ya takbir juga dilaksanakan Rasul ketika mau sholat. Ketika mau sholat, nama sedang sholat maksudnya takbiratul ihram. Itu baca takbir. Cuman takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Tapi kalau takbir dari ruku hukumnya sunnah. Bacaannya sama, cuman hukumnya beda gitu.
ya. Jadi takbiratul ihramnya wajib, ya, rukun namanya, ya. Tapi ngangkatnya sunnah loh ya, ngangkat tangannya mau sunnah. Ya, takbirnya yang Allahu Akbarnya itu yang wajib, ngangkat tangannya sunnah. Itu yukabbiru hina yakumu, Nabi juga takbir ketika bangun dari ruku. Wa yukabbiru hina yarka'u, ya takbir juga ketika beliau habis ruku. Ya, sama namanya takbir intikal. Kalau tadi takbiratul ihram, kalau takbir yang ini namanya takbir intikal. Intikal itu artinya perpindahan dari rukun ke rukun, disebut intikal. Ya, perpindahan dari rukun ke sujud dan seterusnya, pindah rukun Allahu Akbar namanya takbir intikal. Ya, begitu juga ketika rukun, tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah, ya, hina yarfa'u sulbahu minar ruku. Baca sami Allah ketika bangun lurus tegak dari ruku. Jadi kalau masih miring jangan sami Allah. Jadi pas tegak itu tuh. Iya. Ya, sama juga kan takbirnya ketika mau ruku ya masih tadi itu posisinya. Ya, makanya kadang-kadang walaupun sunnah juga takbir itu mempengaruhi sahnya sholat. Ya, saya pernah itu Jumatan di satu daerah, takbirnya udah baca tapi belum bergerak. Akhirnya makmumnya keduluan semua. Jadi ruku kan, dia mau bangun, ya dari ruku mau berdiri kan, Allahu Akbar, ternyata dia masih nungging. Lah makmumnya udah pada lah. Itu kan jadi batal kalau sholatnya sholat Jum'ah. Tapi kalau sholat bukan Jum'ah nggak batal, tadi jadi sholat sendiri ya, batal jamaahnya doang kalau sholat yang biasa. Tapi kalau tadi statusnya Jum'atan batal semua. Ya kan, makanya ya lebih baik kita ini takbirnya duluan. Maksudnya gimana, sebelum bangun istilahnya ngangkat badan duluan baru takbir. Jangan takbir kitanya masih nungging, lah makmumnya udah berdiri. Ya kan? Ya artinya lah ini gimana takbir masih nungging, lah jamaahnya udah berdiri. Kan berarti batal kalau Jumatan. Karena jamaah Jumatan itu wajib. Jamaah dalam Jumat itu wajib. Kalau jamaah sholat 5 waktu kan sunnah muakkadah. Artinya kalau batal imam, makmum tetap sah. Kalau yang tadi, ya kan, ya batal semua karena imam dengan makmum statusnya sama, gitu kan. Maka disitulah ada yang disebut amar ma'ruf bil ma'ruf, ya kan. Jadi bukan amar ma'ruf bil munkar ya. Ya artinya harus ada yang berani ngingetin imam gitu loh, namanya amar ma'ruf terhadap imam, ya kan. Ya bilang imam salah tadi sholatnya karena imam ruku masih nungging sujud, udah takbir makmumnya udah berdiri, kami saksinya ya, gitu. Harus berani ngingetin imamnya, kalau enggak batal semua ya, diulang. Iya harus diulang ya. Nah disitulah makmum harus aktif. Ya kan, nggak boleh diem aja. Maksud salah diem aja batal semua gimana? Gitu tuh. Makanya ya ada sholat Jum'ah ya, ada sholat Jum'ah diulang. Pernah nggak sholat Jum'ah diulang? Pernah ketemu belum? Belum ya. Dulu si Sempu itu pernah sholat Jum'ah diulang. Jadi begini ceritanya, imam itu ya sholatnya mah bener, cuman pas sujud itu kan sarungnya bolong pas kena paha di sini. Dari belakang kan kelihatan kan? Ya sama jamaah kan di belakangnya ketahuan, pas sujud lah sarungnya bolong pas di paha, kelihatan pahanya. Iya pakai celana lagi, kan kelihatan pahanya gitu. Ya akhirnya ya habis sholat dikasih tahu sama yang di belakangnya kan, kalau di belakangnya kan tahu persis. Kasih tahu, Pak Kiai hampura
tadi Pak Kiai sarungnya ada masalah, bukan ngomong bolong, nggak ada masalah. Masalah apa sarungnya, coba dilihat Pak Kiai, saya kan di belakangnya gitu. Iya bolong ya, kata Kiainya. Ya udah, ulang lagi sholatnya, kata imamnya. Bagus sih ya, ditegur langsung terima, langsung sholat Jumat lagi gitu. Ya itu harus ada keberanian makmum kayak begitu kan, harus berani. Karena salah ya salah gitu loh. Jangan punung gitu ya. Ya diingetinya jangan marah-marah. Masa imam salah diingetin makmum berantem, ya enggak lah, itu mau salah lah ya. Ya salah, masa nggak diterima salahnya. Masa batal semua berani nanggung jamaah, dosa jamaah kan nggak mungkin berani nanti. Ustaz, berarti kalau gitu sholat Jumat itu kita nggak bisa mufarokoh ya? Ya nggak bisa mufarokoh ya Jumatan. Iya mufarokoh tadi boleh kalau dapat 1 rakaat, ketinggalan 1 rakaat kan. Mufarokoh yang itu maksudnya. Ya itu mau bisa karena ketinggalan 1 rakaat. Imamnya salah nih, imamnya dalam hal omongannya. Oh, status sholatnya sendiri nggak bisa. Karena jamaahnya wajib. Kalau Jumat mah, kalau jamaah yang biasa tadi enggak. Jamaah tadi imam salah, kita tetap sah. Tapi sendirian statusnya, bukan jamaah yang batal, jamaahnya doang. Tapi kalau Jumatan kan jamaahnya wajib, bukan sunnah. Ya kan? Imam salah ya salah semua gitu tuh maksudnya. Makanya disitulah hati-hati milih imamnya. Fatihahnya harus fasih, semuanya rukun-rukun harus fasih. Tidak bisa sembarangan gitu. Tapi kalau sholat begini imamnya salah, makmumnya masih sah. Sholat sendiri tapinya. Iya. Jadi di situ kadang orang nggak berani kan negur imam salah. Padahal salah ya salah gitu. Apalagi nutup aurat itu syarat sahnya sholat. Nutup aurat itu kan syarat sahnya sholat. Kalau nggak ditutup ya nggak sah kan begitu. Kalau nggak sah otomatis harus diulang. Kalau setelah sholat Jumat ada sholat duhur nggak apa-apa? Ya. Kalau ngulang sholat duhur itu kalau memang sholatnya udah benar, mungkin karena lihat dari sisi yang lain. Apa itu? Syarat sahnya Jum'ah harus 40 orang menurut Imam Syafi'i. Gitu kan? Ya mungkin dia ragu 40 orangnya ini sempurna 40 apa kurang. Kalau dia ragu kurang berarti kan enggak sempurna tadi, enggak sah. Maka dia ngulang sholat duhur. Itu hanya kehati-hatian barangkali. Kecuali kalau jelas-jelas enggak sah. Kayak tadi itu kan jelas-jelas enggak sah. Tapi kalau udah benar boleh jadi dia ragunya bukan di kualitas sholat, tapi syarat sholat Jum'ah yang 40 itu khawatir 40 orang yang satunya musafir, orang luar. Kan musafir bukan penduduk asli. Atau penduduk asli cuman anak ini belum balik yang satu. Kan berarti belum mukallaf gitu. Khawatirnya itu doang mungkin. Tapi kalau udah jelas 40, jelas orang penduduk asli ya udah. Sudah di sana di Kecamatan Cihara. Biasa sholat duhur. Iya. Hampir semua. Iya, biasanya masjidnya pinggir jalan yang begitu itu. Iya, biasanya pinggir jalan karena dia khawatir ada banyak musafir. Gitu. Iya, intinya kehati-hatian. Bukan suatu keharusan, kehati-hatian takut nggak memenuhi syarat. Karena Imam Syafi'i itu kan pendapatnya hati-hati. Apanya? Iya, kalau itu biasanya ragu-ragunya pribadi. Kayak Pak Haji tadi itu ya. Saya dulu sering kalau sifatnya pribadi. Pribadi itu penilaian kita. Kita sendiri maksudnya. Mang-mang. Karena tadi perasaan saya imamnya bacanya ada yang nggak fasih 1 huruf. Ada yang matobi'inya ketinggalan 1 misalnya. Tapi kan kita sendiri yang dengar, yang lain nggak tahu. Ya artinya perasaan kita sendiri. Ya misalnya orang baca Ar-Rahmanir Rahim, ternyata tasdidnya hilang. Ar-Rahmanir Rahim. Kan nggak ada tasdidnya kan? Itu kan kalau orang yang jeli tajwidnya kan perasaan nggak tasdidnya itu bagus ya. Lah dia boleh ngulang sendiri di rumah. Nah, di situ juga boleh, nggak ada masalah. Di masjid boleh, di rumah juga
boleh, karena keraguan pribadi kita, ya kan. Masalahnya tasdid dalam Fatihah juga bagian dari rukun, nggak bila sidahnya dihilangin nggak boleh, ya kan. Ar-roh dengan ar-roh kan beda, ya kan. Ar-roh dengan ar-roh itu beda, ya kan. Yang satu ada tasdidnya, iya, yang satu nggak ada tasdidnya. Itu kan sangat teliti sekali dalam tajwid. Lah, ada makmum yang teliti sekali, ada yang enggak, kan gitu persoalannya. Ya kan? Ada yang jeli sekali makmumnya, ada yang enggak. Lah kalau yang jeli kan boleh jadi kedengaran sekali perasaan salah tadi gitu itu, atau kurang sempurna, lalu dia ngulang lagi. Yaitu apalagi yang jelas-jelas salah gitu loh. Man kalau yang jelas-jelas salah semua orang tahu, ya harus diingetin, diulang lagi jumatannya. Jadi intinya mah kalau orang yang bicaranya cadel jangan jadi imam. Ya iya, kalau yang cadel jangan jadi imam. Berarti R-nya salah terus, rohnya. Ar-rohnya Allah. Ar-roh jadi Allah manil lohim gimana? Masa Allah manil lohim jadi imam, ya kan ya? Ya nggak boleh, jadi makmum aja Allah manil lohim gitu ya. Iya kan? Iya. Walaupun pinter tetap tidak fasih kan? Ya mungkin ahli tafsir segala, tapi kan cadil itu memang anugerah Allah. Ya jangan dipakai imam, ya. Yang imam yang roknya fasih. Masa arah jadi Allah manil lohim, masa jadi imam, ya nggak boleh lah. Walaupun ditokohkan gitu ya. Iya tokoh kan sisi lain, tapi soal sholat sisi lain lagi. Kadang-kadang suka memaksakan Ustaz. Ya itulah namanya egonya yang diikuti, bukan kebenaran yang diikuti. Iya. Yang keraguan tadi itu yang udah sholat Jumat itu setiap sholat Jumat terus melakukan sholat doa itu berarti keraguannya terus-terusan. Iya, sepanjang imamnya belum diganti ya mungkin masih terus-terusan. Makanya jangan sampai masjid itu imamnya satu. Karena kalau satu sekali salah, sesalah terus, orang menegur terus, gimana? Ruwet nantinya. Itu yang tadi itu sendiri juga sholat Jumat di rumah aja sholat terus gitu ya. Iya pulang sholat. Ya di rumah bisa, di situ bisa, di mana aja nggak ada masalah, ngulang pribadinya. Itu kan istilahnya ngilangin keraguan-raguan, yakinnya begitu gitu loh ya. Ya intinya yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak mesti di pasar atau di jalan aja. Dalam sholat juga ada amar ma'ruf nahi mungkar gitu tuh. Di masjid saya itu Ustaz, karena seorang tokoh Kiai Hasanuddin itu kan tokoh ulama Kabupaten Lebak. Beliau melakukan setelah Jumat sholat duha. Nah itu dilanjutkan oleh santri-santri. Iya. Oh gitu. Ya itu silahkan aja, mungkin karena tadi untuk meyakinkan keraguannya harus begitu gitu. Ya tapi kalau memang sudah benar tidak usah diulang kan gitu. Kalau diulang ya hanya kehati-hatian saja. Pahala enggak kalau istilahnya walaupun diulang gitu? Iya. Contoh begini sih, kayak Pak Agus bayar utang ke orang gitu kan, perasaan kurang ya gitu. Perasaan gitu itu kan suka ada. Apalagi kayak begini kan, kalau utang beda tahun beda nilai, ya kan begitu. Kalau kita punya utang 2 juta tahun 2000 dengan 2 juta tahun sekarang kan beda. Itu kan keraguan itu kan modelnya jenis kayak begitu itu. Walaupun saya bayar 2 juta, perasaan saya nggak yakin kalau nilainya sama. Kan kayak begitu. Sama orang ngulang ibadah itu modelnya kayak begitu, kurang yakin akhirnya diulang. Itu makanya kenapa orang bayar utang juga itu disunahkan ditambahi. Disunahkan ditambahi. Gitu kan? Ya khawatir nilainya beda tadi loh. Ya utang 1 juta karena 15 tahun baru dibayar. Ya kan tentu nilainya beda ya. Ya itu maka disunahkan ditambahi. Iya. Kalau itu renten enggak, memang disunahkan ditambahi. Kecuali kalau dari yang ngutangin yang ngomong. Kalau yang bayar memang disunahkan ditambahi. Ya paling tidak tambahan sebagai rasa terima kasihnya. Itu karena sudah ditolong.
gitu itu. Walaupun sehari ditundanya tetap aja disunahkan ditambahi sebagai ucapan terima kasih. Gitu kan. Ya contoh kecilnya lah, kalau kita punya motor dipinjam orang, berangkatnya bensin penuh, pulangnya kosong. Apa maknanya Pak RT kira-kira? Ya iya kan, harusnya mau dipenuhi ditambahi kasih uang, ini malah bensinnya kosong pulang. Lah itu kan namanya merugikan orang. Ya sama ibadah juga kadang-kadang gitu. Kenapa ada ngulang-ngulang itu persoalannya khawatir ya, kurang sempurna. Itu sama kan kalau kita zakat fitrah. Apa zakat fitrah tujuannya? Zakat fitrah kan jelaskan tuhratan lisaimi minal lagwi warrafats. Zakat fitrah itu untuk mensucikan diri seseorang, satu. Yang kedua, untuk menjadi pembersih puasa dari kekurangan puasa, misalnya minal lagwi warrafats. Ya selama puasa gosip orang, jelek-jelekin orang, mitnah orang, gitu kan? Puasa lagi. Ya puasa jalan tapi lahun rafat, ngomong yang jelek-jelek, kurang ajar, kurang asem segala macam, kurang garam disebutin semua ke orang lain. Lah itu dibayar ditebus dengan zakat fitrah gitu loh. Biar puasanya sempurna. Gitu kan? Ya puasa, ada lagi yang diem tapi tidur terus. Puasa gitu tidur terus. Akhirnya nilainya kurang, dibayarlah dengan disempurnakan dengan zakat fitrah. Jadi tebusan itu untuk menghilangin keraguan sebenarnya. Ya inilah yang dapat dibacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa. Mana tugas? Udah libur ya. Libur panjang apa libur?